multi agama, multi etnis, ya, multi karakter dan lain sebagainya. Lalu kita bersatu. Lalu kita ada payung yang namanya Pancasila. Selama ya pilar persatuan dan kesatuan itu kita mulai abai dan gagal, maka secara tidak langsung juga kohesi nasional itu akan selesai. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi barangkali Syria, kita akan menjadi negara-negara yang lain yang pecah. Begitu. Ini harus kita pertahankan dan kita butuh pemimpin yang menyatukan itu. Saya optimis. Dengan catatan kuncinya itu. Bisa mendapatkan pemimpin? Bisa. Asal perlu kesadaran dari kita semua di dalam memimpin, dalam mencari pemimpin yang baik. Oke. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Tamu saya kali ini adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin yang juga pernah menjadi sekretaris militer dari Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Jenderal TB, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Oke, satu hal yang juga cukup menarik, saya ingin dengar perspektif dari Jenderal TB Hasanuddin adalah soal kondisi Papua. Ini kondisi Papua adalah dari dulu tetap menjadi penuh dengan gejolak. Yang terakhir adalah juga kasus penyanderaan ya terhadap sulit dari pilot dari Susi Air di Papua dan selalu terjadi baku tembak. Jenderal TB, apa yang sebenarnya terjadi di Papua selalu menjadi daerah panas sebetulnya? Ya, begini. Saya akan berbicara agak panjang nih soal Papua. Jadi menyelesaikan masalah tidak bisa di bulan ini saja. Tapi kita tarik ke belakang ya. Hasil penelitian dari LIPI soal Papua itu ya ada beberapa item yang harus mendapatkan perhatian. Ya, menggejolaknya Papua itu kan produk dari dulu. Di era dulu. Ya, begitu ya. Menurut penelitian LIPI itu ada 4 poin ya terjadinya Papua kemudian menghangat. Ya, yang pertama itu adanya ya diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada persepsi yang kemudian berbeda soal PEPRA, penentuan pendapat rakyat. Yang menurut sebagian sekelompok kecil itu belum final, tapi kemudian menurut pihak pemerintah dan sebagian masyarakat di Papua atau Irian zaman itu sudah selesai final, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada trauma karena di sana ya di era Orde Baru itu saja mungkin lebih dari 11 kali ada operasi militer. Operasi militer Bratayuda, operasi militer Sadar, ini dan sebagainya. Ada 11 dalam catatan saya. Ada trauma terhadap operasi militer. Dan yang terakhir, gagalnya Otsus. Ya, begitu. Sehingga solusi soal Papua tidak bisa diselesaikan dengan operasi militer semata. Harus ada berangkat dari operasi itu. Oke, ya. Lalu sekarang berlanjut ya, dulu kan namanya OPM. Ya, OPM. Organisasi Papua Merdeka. Iya. Kemudian dirubah oleh pemerintah itu menjadi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Sehingga ketika narasinya kelompok kriminal bersenjata, tentara hanya membantu polisi. Polisi di depan. Kemudian tahun
2021 dirubah lagi ya menjadi yang namanya teroris, begitu, separatis teroris, ya begitu. Sehingga juga solusinya diharapkan oleh penegakan hukum, nah, begitu, ya. Mari kita lihat, adakah pemerintah memiliki grand design penyelesaian solusi Papua? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Saya acuannya harus undang-undang ya. Oke, ya. Operasi militer dilakukan itu hanya menggunakan dua pendekatan. Satu, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Lalu dalam pasal 7 itu ya, operasi ada dua. Operasi militer perang, operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang itu ada 14 item, mulai dari pemberantasan separatis, kemudian teroris, pemberontakan terhadap negara, dan seterusnya, ada 14 item. Nah, kemudian di dalam pasal terakhir, 3 nomornya, nomor 3 ya, dikatakan operasi ini harus dilakukan berdasarkan keputusan politik negara. Keputusan politik negara. Keputusan politik negara itu seperti apa? Menurut Mahkamah Konstitusi adalah Presiden menyampaikan paparannya kepada DPR tentang rencana operasi itu, dan kemudian setelah itu DPR memberikan persetujuan dan kemudian menyampaikan besaran anggarannya dalam durasinya berapa. Selesai. Ya, itu. Dan itu tidak pernah terjadi. Sekarang tidak ada. Keputusan dan politik negara tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Tidak ada. Satu. Ya. Yang kedua, operasi militer bisa dilakukan kalau acuannya adalah misalnya undang-undang yang kedua. Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan teroris. Karena tadi sudah dianggap sebagai teroris kan. Ya. Tetapi dalam pasal 43I dikatakan, ya, dikembalikan lagi pada operasi militer selain perang. Dan diatur dengan peraturan pemerintah. Atau peraturan presiden. Begitu. Itu juga belum dibuat. Belum ada. Akhirnya apa? Timbul pertanyaan. Lalu operasi militer di sana, apa? Dasar hukumnya apa? Saya tanya sekarang. Dasar hukumnya apa? Tidak ada. Nyatanya kita mengajukan, meminta biaya operasi di Papua kepada Menteri Keuangan saja, ya tidak ada slotnya. Sehingga sekarang ini operasi di Papua itu hanya menggunakan uang operasi, ya, jadi uang untuk kegiatan lain plus kegiatan latihan TNI. Sebetulnya Papua memang sebuah provinsi yang memang tidak ingin diselesaikan, atau memang ya dibiarkan aja begitu? Saya kira begini, belum ada grand design konsep penyelesaian. Jadi jangan kemudian hanya dibebankan kepada TNI dan Polri semata. Harus ada sebuah grand design penyelesaian yang kemudian digabungkan, dipimpin oleh seseorang untuk menyelesaikan. Termasuk di dalamnya bukan hanya TNI Polri saja, tapi misalnya Kementerian Dalam negeri, Kementerian Luar Negeri juga harus ikut menjadi ambil bagian. Kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan lain sebagainya. Karena masalah di Papua bukan hanya masalah gerombolan OPM-nya saja. Tapi itu semua ada saluran jalur-jalur lainnya yang ada hubungannya. Tapi bukankah dalam setiap kementerian itu ada des Papua, di Kemenkopolhukam ada des Papua dan lain sebagainya? Apakah mereka bekerja tidak dalam sebuah koordinasi? Tidak. Jadi masing-masing saja. Misalnya sekarang ada des yang dipimpin oleh Pak Wapres. Itu hanya khusus otonomi daerah. Lalu ada di Kominfo, hanya khusus komunikasi politik dengan di daerah.
Nah, sekarang yang menggabungkan, mensinkronisasikan misalnya semua kegiatan pendidikan, sosial, keamanan, penegakan hukum dan sebagainya harus ada satu desk dan kemudian dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Apakah itu sesuatu yang susah sehingga itu tidak dibuat? Saya kurang tahu. Kita sudah sampaikan bolak-balik, tapi juga tidak diselesaikan oleh pemerintah. Apakah kemudian Papua itu memang dibiarkan sebagai sebuah posisi yang provinsi yang selalu bergejolak? Pertanyaan ini harus ditanyakan pada pemerintah. Kan Jenderal TB kan Komisi 1 DPR yang Iya. juga salah satu membidangi soal Kami soal kalau defense. bertanya soal itu tentang grand design konsepnya tidak pernah ada jawaban. Tetapi kalau berbicara ya event tour per event, yes. Ini kenapa kasus ini? Oke, kejadiannya begini, selesai. Ini ada penghadangan di sini, bagaimana? Oke, kejadiannya begini, selesai. Tetapi bagaimana solusi Papua secara komprehensif, kemudian terstruktur dengan baik, terorganisir dengan baik, dan satu sama lain melakukan fungsinya dalam kendali yang baik, sampai sekarang ini saya belum melihatnya. Oke. Apa yang membedakan antara Papua dan Aceh ketika Aceh kemudian melalui pertemuan di Helsinki dan kemudian bisa membuat perdamaian antara GAM Aceh dengan pemerintah dan kemudian eksis sebagai Nanggru Aceh Darussalam dan berada tetap dalam bingkai NKRI. Sementara Papua nggak bisa kunjung selesai sebetulnya. Ya, ada banyak perbedaan-perbedaan ya. Misalnya masalah etnis saja. Oke. Ya. Kemudian juga sejarah. Jadi tidak bisa disamakan dengan Aceh, sehingga solusinya pun tidak bisa sama seperti di Aceh. Ya, harus berangkat dari 4 poin besar tadi. Ya, begitu. Jadi mari kita harus duduk bersama-sama menyelesaikan dan ya berdialog dengan mereka dalam bingkai NKRI juga tidak diharamkan menurut hemat saya. Tapi siapa yang diajak dialog? Begitu banyak kelompok-kelompok di Papua. Setahu saya masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Dan berapa juta sih sebetulnya? Ya, di Jawa itu berapa puluh juta masih bisa kok dialog. Ya harus kita memulai sesuatu, mengajak dialog dengan mereka dalam sekali lagi bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Itu. Leading sektornya siapa sih? Karena yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah perdamaian di Papua. Ya kalau mau kita lihat dirijennya harus ada di Menko Polhukam. Yang di dalamnya nanti biar dibantu oleh kementerian-kementerian lain ya. Begitu. Tapi harus ada semacam task force atau satuan tugas khusus yang menyelesaikan problem di Papua lintas departemen, lintas unit. Kami harapkan seperti itu. Jadi harus ada sebuah ya katakan saya menyebutnya lembaga temporary saja, terdiri dari kementerian dan lembaga yang bersatu ya, kemudian menyelesaikan. Perlu ada program yang jelas. Misalnya saja ini fungsi kita membuat jalan tol itu untuk apa? Kan bukan hanya semata untuk ekonomi, tapi juga untuk pertahanan, masalah juga untuk keamanan dan lain sebagainya. Begitu. Dan itu harus kita selesaikan, duduk bersama-sama, jangan membuat program sendiri-sendiri, khusus di Papua. Ya, begitu. Harus ada sebuah solusi yang baik. Pemecahan Papua atau pemekaran Papua menjadi sekian banyak provinsi merupakan solusi? Tergantung hasilnya nanti dalam 3 tahun ke depan. Jadi belum bisa dilihat sekarang? Belum bisa dilihat sekarang. Ya, karena begini, dipadatkan atau dipecah Sami mawon. Ya, sami mawon. Kalau hanya sekedar kemudian membagi secara administratif. Tetapi kebijakan-kebijakan nanti yang akan datang kita lihat dalam 3 tahun. Oh ya, bagus, oh ya tidak, itu bisa dilihat. Ya, begitu. Baik. Ya, kemudian bersama Pak Habibie, saya mengantar Pak Habibie sebagai ajudan menghadap Pak Harto. Setelah itu pembicaraan mungkin di dalam ya di Cendana, pulang kira-kira sekitar 45 menit Pak Habibie menunjukkan sikap yang diam, kemudian
Pak Habibie selesai menerima telepon itu keluar dan menyampaikan besok saya pelantikan presiden, alhamdulillah, dan tolong persiapkan semuanya. Begitu. Besoknya 21 setelah Pak Harto membacakan lengser melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya. Kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam